Ya, saya kira dua hal. Pertama, kalau persoalan silaturahmi politik, saya kira tidak ada persoalan apapun. Biasanya tokoh-tokoh kunci seperti mantan presiden ataupun ketua umum partai, biasanya kalau dalam momen Lebaran dan Idul Fitri, memang seringkali dikunjungi oleh mereka yang disebut sebagai anak buahnya atau mantan orang yang pernah dibesarkan, kira-kira begitu. Hmm. Tapi yang menjadi persoalan yang cukup serius itu, yang ini per hari ini kemudian menjadi perdebatan yang relatif agak sedikit tegang lah kira-kira begitu, ketika ada menteri yang mengatakan Pak Jokowi juga adalah bosnya. Ini adalah satu statement yang dianggap offside, itu statement yang kemudian dianggap tidak etis, karena sejatinya seorang menteri itu bosnya cuma satu, yaitu Presiden Republik Indonesia Pak Prabowo Subianto. Jadi dalam konteks itulah sepertinya publik ini menunggu sebenarnya sikap resmi dari istana, terutama untuk menjaga kewibawaan di istana, bahwa para menterinya itu memang harus tegak lurus dan kepatuhannya itu kepada Presiden Republik Indonesia, bukan kepada yang lain. Kan di situ sebenarnya, Mas, Tifal, yang Hmm. paling penting. Artinya apa? Sekalipun menteri ini secara praktik punya bos lain di luar Pak Prabowo Subianto, tapi tidak perlu juga kan secara eksplisit disebutkan bahwa bos mereka saat ini, misalnya Pak Jokowi ataupun yang lain. Kalau kita mau jujur sebenarnya, menteri-menteri dari partai politik, mereka juga punya bos lain di luar Pak Prabowo. Siapa bosnya? Adalah ketua umum partai. Tapi mereka itu kan tidak pernah secara eksplisit menyebut ketum itu adalah sebagai bos mereka. Itulah yang kemudian ketika pejabat publik, menteri, wakil menteri saat ini adalah anak buahnya Pak Prabowo Subianto, publik hanya ingin menilai bahwa satu-satunya bos yang ingin disebut oleh mereka hanyalah presiden, bukan yang lain. Oke. Nah, yang ketiga sebenarnya kalau mau jujur, dulu kan banyak sekali orang yang marah Hmm. ketika Jokowi jadi presiden 2 periode masih disebut sebagai petugas partai oleh PDIP. PDIP kan dimarahi, PDIP dibully, itu tidak pantas. Hmm. Sekalipun publik tahu bahwa Jokowi adalah PDIP, per hari ini mestinya ya istana mungkin perlu juga marah dan menegur menteri-menteri yang masih menganggap ada bos lain di luar Pak Prabowo Subianto. Jangan ada kesan bahwa pemerintahan dan kekuasaan hari ini itu masih ada bayang-bayang dari Oke. pemerintahan sebelumnya. Oke. Ini yang saya kira sebut sebagai otoritas bahwa Presiden Republik Indonesia hari ini Pak Prabowo adalah the one and only yang Mhm. mendapatkan mandat di mana para anak buahnya, menteri, wakil menteri, kepala badan Ma- adalah yang kemudian tegak lurus kepadanya. Maka sejauh mana Gerindra mencermati pernyataan masih jadi bos saya Pak Jokowi itu oleh beberapa menteri, Pak Budi Gunadi bilang begitu, Pak Trang juga bilang begitu. Gimana ngeresponnya Bang Daniel? Mas Afan, pertama begini, kalau kemudian para menteri itu menghormati presiden-presiden sebelumnya, itu memang harus, itu yang diajarkan atau dicontohkan oleh Presiden Prabowo, bahwasannya kita harus menghormati kontribusi dan peran pemimpin-pemimpin sebelum kita semuanya, dan itu juga dilakukan dan dicontohkan oleh Pak Prabowo. Kemudian kedua, terkait dengan silaturahim para menteri ke Pak Jokowi, ya itu memang baiknya begitu. Artinya mereka datang ke mantan-mantan presiden bersilaturahim, mendengarkan nasihat dan sebagainya. Nah, jadi terkait dengan itu Pak Prabowo justru mengendorse mereka untuk melakukan banyak silaturahim. Kemudian ketiga, kalau kemudian dari kegiatan-kegiatan tersebut diterjemahkan sebagai tadi ada matahari kembar dan Nah, iya. sebagainya, itu kan publik berusaha, beberapa pihak berusaha menggiring ke situ karena ada komunikasi yang agak tidak tepat, mungkin begitu, karena ada celah tafsir terhadap statement para menteri, itulah yang kemudian jadi tafsir yang bisa dikembangkan oleh Mas Adi dan kawan-kawan maupun publik. Jadi kalau Dan kemudian ini ada yang juga bilang bahwa jangan sampai ada matahari kembar, PKS kan sudah mengingatkan begitu Bang Mardhani. Bahkan ada yang bilang loyalitasnya dipertanyakan nih dengan Pak Prabowo, para menteri ini dengan arahan dari Pak Prabowo. Berlebihan kalau begitu menurut Anda Bang Daniel?
dipastikan tidak akan pernah ada matahari kembar, dan Pak Prabowo sepenuhnya adalah Presiden Republik Indonesia. Pak Prabowo tentu akan memimpin sepenuhnya. Jadi statement atau dugaan ada matahari kembar tidak tepat. Tapi memang yang harus diingatkan selalu kepada seluruh anggota kabinet Pak Prabowo, dan itu yang juga selalu diingatkan oleh Presiden, adalah perbaiki cara komunikasi, perbaiki cara memproduksi narasi. Karena cara berkomunikasi dan memproduksi narasi itu akan membuka peluang tafsir macam-macam. Oke. Nah, itu yang harus dihindarkan. Jadi, kalaupun ada yang salah di silaturahim atau di pertemuan-pertemuan, itu tentu adalah cara menyampaikan komunikasinya. Jadi Oke. yang kemudian membuka tafsir macam-macam, memberikan kesempatan kepada Mas Hadi dan publik itu untuk memberikan tafsir yang kira-kira merugikan semua Pak Prabowo ataupun merugikan menteri-menteri Nah, bersangkutan. Mas Adi, nggak ada matahari kembar, loyalitas masih terjaga, gimana tuh? Ya, saya kira Bang Dhanil ini cukup hati-hati statementnya. Padahal yang ditunggu publik adalah misalnya Gerindra marah, Istana marah. Tidak sepantasnya seorang menteri itu menyebut bos lain di luar Prabowo Subianto. Betul bahwa ada bos lain ya, tapi tidak secara eksplisit mestinya itu disebutkan. Itulah yang saya sebutkan sebenarnya, Mas Tifal. Saya kira menteri-menteri dari partai, mereka masih menganggap ketum mereka itu adalah bos mereka. Tapi kan tidak pernah diungkapkan sebagai sebuah bos. Artinya publik memahami kok kabinet hari ini, kabinet merah putih itu kan hampir separuh adalah Jokowismen. Semua orang tahu, tapi kan cukup hanya ditunjukkan dengan silaturahmi, gestur tubuh, ngobrol-ngobrol tanpa harus secara tegas misalnya disebutkan bahwa Pak Jokowi masih adalah bosnya. Inilah yang saya sebutkan, pejabat publik itu statement-statementnya memang harus hati-hati. Jangan sampai menimbulkan tafsir dan kegaduhan. Karena kalau mau jujur, politik kita itu kan soal persepsi. Politik itu kan soal tafsir, dan per hari ini ketika ada dua menteri mengatakan masih ada bos lain di luar Pak Prabowo Subianto, wajar kalau kemudian istilah matahari kembar ini muncul. Per hari ini itu pun juga masih kuat. Artinya apa? Dikhawatirkan perspektif semacam ini akan mengalir kemana-mana. Bukan hanya soal matahari kembar, tapi bahwa kekuasaan hari ini, pemerintah hari ini itu tidak bisa dilepaskan dari anasir-anasir dari mantan-mantan presiden sebelumnya. Efeknya Itulah jangka yang pendek saya menengah sebut. panjangnya bakal gimana menurut Anda, Mas Adi? Ini soal kewibawaan sebenarnya, kewibawaan istana, kewibawaan pemerintah, dan kewibawaan presiden. Janganlah para pembantu mereka masih menganggap ada bos lain di luar pemerintah. Itulah yang saya sebutkan. Kalau mau jujur, kita melihat bagaimana perkembangan publik per hari ini adalah sikap misalnya teguran ataupun statement-statement yang mengingatkan kepada para menteri supaya hal-hal yang semacam itu tidak terulang, karena apapun judulnya sesuai dengan konstitusi, para menteri dan wakil menteri plus kepala badan adalah mereka sebagai pembantu presiden. Itu artinya apa? Presiden adalah the one and only, satu-satunya bos. Tidak ada bos-bos yang lain yang mestinya muncul di luar itu. Jadi Ya, halo teman-teman, kembali lagi dengan saya di channel ini. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Ya, isu masalah matahari kembar, istana harus memberikan respon. Ya, harusnya sih seperti itu. Nah, silaturahmi Lebaran ya, kerap sekali kita melihat menteri-menteri Kabinet Merah Putih berkunjung ke tempat atau ke rumah kediaman Presiden ke-7, Pak Joko Widodo, yang memang ya bisa kita sebut ya mantan bosnya lah gitu ya. Nah, tetapi ada beberapa menteri yang mengatakan ya Pak Jokowi masih atasan saya dan lain-lain gitu ya. Jadi ini pastinya menimbulkan perspektif ya, dan atau mungkin ada tafsiran-tafsiran yang lainnya yang menganggap atau bisa kita bilang keraguan loyalitas para menteri ini kepada Pak Prabowo karena dari segi bahasa tadi gitu ya. Tetapi kita nggak tahu bahasa itu hanya candaan saja atau apa, kita nggak tahu juga gitu ya. Tapi memang dalam aspek pemerintahan ya seharusnya sebagai pejabat publik ya harus pinter-pinter lah ngomongnya gitu ya. Karena ya kita tahu Indonesia apalagi netizen-netizen nanti apa-apa diperdebatkan, apa-apanya nanti didiskusikan gitu ya. Salah gerak saja didiskusikan. Salah kata saja misalnya
didiskusikan dan lain-lain ya. Tetapi saya tidak terlalu jauh lah teman-teman ya untuk membahas ke sana. Saya yakin Anda juga pasti sudah mengerti dan memahami, dan apalagi tadi ada nampaknya di sana Pak Bahlil ya. Pak Bahlil ini sangat dekat dengan Jokowi kalau nggak salah ya. Dan beliau ini juga sering sekali bercanda gitu ya. Seperti keluar kata-kata Raja Jawa kan dari beliau juga tuh. Ya, dari kemudian bagaimana ketika isu 3 periode pertama sekali yang mengatakan Bahlil juga apa namanya semacam pasang badan gitu ya dan lain-lain, dan nggak tahu lah ya, kurang lebih memang kalau di Indonesia ini silap sedikit saja diisukan ya kalau pejabat publik gitu ya. Tapi ya enjoy saja lah sih menurut saya gitu ya. Tetapi memang kalau masalah isu matahari kembar ya harusnya istana merespon. Benar atau kagak tuh, benar atau enggak gitu ya. Tadi juga disampaikan oleh Bung Adi Praitno dan ada dari politisi ya, Partai Gerindra ya. Nah, kalau saya melihat penilaian masyarakat Indonesia, teman-teman kita netizen yang menilai ya, memberikan pemikiran mereka terhadap cuplikan video sebelumnya, akan saya coba bacakan dan ulas kepada pemirsa dan kepada kita bersama. Itulah manusia, nek orang ngono dunia ini sepi, yang menanam perilaku baik ya tumbuh baik, yang tanam jelek, iri dan segala ya tumbuhnya kurang baik. Oke Yudo, dulur ya. Baik menang bagus, tapi harus ingat politik Jokowi dengan Megawati itu harus diingat. Prabowo jangan teledor memuji Setin ya. Judul awalnya juga kan melanjutkan, jadi lingkungannya, orang-orangnya masih sama gitu ya. Padahal Jokowi dibesarkan PDIP, jika akal sehat silaturahmi ke Megawati eksekutif yang projo perlu di kartu merah. Menteri-menteri sandra politiknya, loyalitas 1/2 hati ya, setengah hati ya. Apakah mau dikudeta agar Gibran jadi naik? Yo, nggak tahu juga ya. Mantan Menteri LBH cinta sama Jokowi daripada Pak Prabowo. Di rejim Wiwi mereka bebas korupsi, di rejim Pak Prabowo mereka takut nggak bisa bebas, nggak bisa bebas lagi ngeruk duit rakyat, maka mereka lebih suka si Wiwi daripada si Wowo. Pecat aja daripada bikin duri dalam daging, indikasi sudah jelas ya. Tahu kan sekarang siapa bos besar sebenarnya? Bukan di Jakarta tapi di Solo. Apa karena ada julukan geng-geng Solo ya? Atau karena memang program lanjutan atau apa? Kita nggak tahu juga sebetulnya teman-teman ya. Tapi inilah isu-isu sekarang ini. Kenapa kita jadi bodoh? Prabowo Mulyono itu sama, dan Prabowo mengatakan kalau Prabowo adalah murid Mulyono. Ya itu juga dia ya. Kan Pak Prabowo kan pernah bilang tuh, ya, saya belajar dari Pak Jokowi, gurunya gitu ya. Prabowo aja lama apa nih? Tinggal buang-buang orang Jokowi yang umumnya bermasalah. Beres urusan. Tapi Prabowo sedari apa nih? Sedari sampai anak buah Mulyono. Oh, Prabowo sendiri anak buah Mulyono gitu ya. Sorry. Mantan jenderal kalah sama orang yang nggak punya ijazah, percuma jadi jenderal deh. Gua nggak sabar nunggu breaking news Prabowo berhalangan tetap, lalu Gibran naik, mampus. Gedek aja sama pengikut Prabowo yang kayak orang bego. Megawati aja dihianati, bisa jadi Prabowo bakal dihianati. Ya kalau kita melihat rekam jejaknya, sedangkan partai yang membesarkannya saja, jangankan hanya dia, anak-anaknya pun dihianati. Apalagi nantinya potensi ke depan bisa saja itu akan terulang kembali karena sudah pernah melakukannya teman-teman. Dengan berbagai cara dan yang lainnya, kita berasumsi saja barangkali bisa saja potensi itu terjadi lagi. Tapi jangan sampailah gitu ya, kita berharap Pak Prabowo bisa menyelesaikan tugasnya selama 5 tahun ke depan teman-teman dalam pemerintahannya ini ya. Kalau pemimpin punya masalah, sulit untuk membersihkan orang-orang yang bermasalah di sekelilingnya. Makanya rakyat harus cerdas dalam memilih pemimpin. Jangan mau disuap dengan uang 50.000 untuk 5 tahun.
Ya, bagi-bagi bansos ya. Jangan cuma galak dong Bang Daniel, harus ada tindakan tegas. Menteri mencela-mencela di reshuffle itu baru tegas, bukan pembiaran. Matahari kembar, tapi kenapa Indonesia kok tambah gelap gulita? Mungkin gerhana matahari cincin. Menteri-menteri banyak orang-orang Mulyono, maka kalau ada masalah diskusinya ke Mulyono, bukan kepada Prabowo. Kenapa itu tidak dicermati istana? Ini wajah-wajah menteri pengkhianat. Pak Prabowo harus tegas, sebaiknya segera copot saja. Dan Bung Dhanil, Anda sebagai speaker istana mestinya jangan terlalu letoy, tapi harus memiliki power dan berkarakter dalam menyampaikan pesan ke publik. Karena ini menyangkut marwah kewibawaan presiden sebagai kepala negara. Hil, bukan perbaiki komunikasi, tapi itu ucapan dari hati dengan spontan. Bos saya, daripada lain di mulut lain di hati, masih aja bilang menggiring opini. Gue mah heran ya, yang kayak gini dibesar-besarkan jadi Indonesia, SDM-nya cuman mengomentari doang. Tidak ada inovasi dan memajukan Indonesia ke depan. Kedepannya, debatnya kayak gini terus. Kenapa nggak debat penelitian, inovasi penemuan, atau apalah pantasan nggak maju-maju, ributnya politik terus. WKWK. Ya namanya juga Indonesia teman-teman, politik itu pasti berjalan terus ya. Mungkin itu sajalah teman-teman, mungkin ada pendapat lain boleh silahkan sampaikan di video ini. Itu saja, sekali lagi terima kasih, salam inspirasi, salam NKRI, harga mati.